Selamat datang di channel Gumi Kopi. Langsung aja alamatnya di bawah sini ya bang. Nih, kita Emang ada? langsung aja datang ke Gumi Kopi. Tolong editornya ya, masukin. Editornya tolong masukin ya, jangan Gua nggak- males kerjanya. Gua ngasih tau aja nih, gua minum sendiri ntar di komen gitu. Oh iya, bener. Tapi Aduh. gua udah pesen manual. Bintang tamunya nggak dikasih minum itu. Iya bener. Tapi gua udah itu apa pesen manual brew. Nggak Udah tahu pesen kenapa gua manual. suka banget manual brew sini. Ah, bener lu. Iya. Mana lu? Emang kalau lu ngedeskripsiin manual brew di sini kayak gimana? Bang? Ya minum kopi kan gak cuma minum kopi doang. Kalau gua ya, gua lebih cari suasana gitu. Jadi ya kopi yang biasa aja juga. Ya maksudnya dari sisi taste gitu, dari sisi taste. Saya dari gua aja biasa aja, tapi kalau tempatnya enak jadi enjoy juga. Iya sih, benar sih. Ya apapun kopinya yang penting momennya lah. Benar yang penting momennya. Masa enggak? Berarti tadi kan yang ditanya gitu, ditanya itu tes kopinya deh. Iya. Suasana. Iya, bener nggak nyambung anjing. Ya emang ya kan itu udah ngejawab maksudnya udah ngejawab kan, karena kalau menurut gua pribadi taste itu ya selera kan ya, Benar. selera. Kalau taste, kalau gua lebih ke mencari tempatnya bukan mencari taste nya. Lo kalau misalnya mau ngopi dengan taste yang enak ya beli kopi yang mahal aja sekali ya. Bener. Lu mau ngopi di rumah aja menurut gua ya, menurut gua. Cuman kalau gua lebih baik cari tempat yang enak. Oke, jadi tadi lanjut ke poin yang tadi bang. Tadi kita baru sampai scale. Ah, Terus yang keempat bang, itu kan yang ketiga. Yang keempat itu apa? jadi apa sih? Espresso, terus ada grinder, scale, apa lagi? Sama dia dripper. Dripper. Iya, Dripper kan. Tadi udah 4 rasanya sama dripper. Berempat kayak empat ya. Lupa udah umur maaf. Iya, sama dripper sih penting kalau buat manualan ya. Buat manual. Dripper itu juga ada banyak ini ya, banyak varian juga. Buat apa dia? Tergantung juga maksudnya kan. Tergantung bahan sih sebenarnya. Karena kan bahan bisa pakai keramik lah, pakai itu, pakai persel dan lain. Ya, akan lebih mahal harganya. Jadi tergantung kebutuhan aja. Aduh, gua tahan nafas dulu. ngap. Yes, tadi. Tapi menurut lo bang ya, dari beberapa dripper itu kan punya airflow yang beda, cukup beda bang. Iya. Ya kan? Ngaruh nggak sih menurut lo ya? Menurut gua Iya. ngaruh. Menurut gua ngaruh karena dia beberapa kali gua cobain dripper yang nah sekarang udah banyak banget gitu, aneh-aneh ya, ada dripper yang apa tuh besi yang dipasang gitu, Iya. apa gitu yang segitiga itu beda. Ada yang kayak diamond juga bang, itu punya Brewista. iya Diamond Nah, juga. itu unik sih. macem-macem. Pasti mereka juga buat dripper itu kan punya alasan kan. Mantap, akhirnya kopi gua datang. Masuk aja nggak apa-apa sini bang. Tamu Waduh, Ini kenalin dulu, ini barista kita namanya Rian. Ya kadang-kadang di sini pokoknya datang aja, kadang dilayanin sama Rian, sama Sarif, sama Dado, sama Radit, sama semuanya pokoknya. Ini kita lihat tuh. Kerinci bang, Bagus. kerinci, Enak. kerinci. Ya enak. Gimana ya menurut gua? Kalau kata menurut gua ya, kopi tuh kalau lu bilang gak enak, gua nggak bisa mendeskripsikan gak enak itu seperti apa ya. Menurut gua gitu, karena ya selera sih. Bener sih, gue pun juga kalau nyobain kopi dulu mungkin gue strict to the taste kali bang. Dulu mungkin beberapa tahun yang lalu kayak kayaknya yang ini kurang deh. Tapi kalau makin kesini gitu kayaknya apapun bisa nikmatin sih menurut gue. Benar, apapun bisa dinikmati, cuman ya balik lagi mereka suka atau enggak. Bener. Dan nggak salah juga gitu. Benar. Jadi ya hati-hati aja, maksudnya kalau lu ngomong tapi generalisir, kopi ini gak enak, kopi ini gak enak. Ya. Basicnya semua kopi enak. 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 Semua kopi enak. Oke, tadi yang keempat kita punya
dripper. Selain dripper, apa lagi? Selain dripper, menurut gua sih segitu juga cukup. Kalau buat buka kedai ya. Cuman ya kalau emang mau bikin gerobakan, ya pasti bikin ya ada modal lagi buat gerobakan dan gua dibanding yang lain gerobakan lumayan mahal bikin gerobakan. Oh ya. Kalau lu beli jadi mahal gitu. Jadi kalau emang buat teman-teman yang mau bikin apa kedai kopi, masukan dari gua sih mending semuanya handmade. Maksudnya lu bikin sendiri aja, lu terjun bikin sendiri. Oh, maksudnya kalau misalkan memang mereka mau gerobakan ya lu gerobakan bikin sendiri. Bikin sendiri aja. Mejanya bikin sendiri. Bikin sendiri aja. Berarti di samping jualan kopi, lu bisa jualan kayu juga kayak Madura sebenarnya. Iya. Sebenarnya bisa gitu juga ya. Karena emang gua Udah dulu sembang gitu. udah. Bang, kalau misalkan gue mau ngomongin budget dari alat-alat yang baru lu sebutin tadi, kayak kompreso, terus juga grinder, terus scale, dripper, terus juga ada apa server mungkin ya? Oh iya, Server. server nggak kesebut. server juga. Kira-kira di budget 10 juta tuh cukup nggak? Wah cukup deh. Cukup. Karena kan sekarang tuh udah banyak banget online ya, jualan. Lu bisa bikin perbandingan di situ. Maksudnya, oh gua cari di sini harganya sekian, gua cari di sini harganya sekian. Menurut gua sih cukup banget dengan harga 10 Juta gitu ya. Gua cukup banget. Cuman ya balik lagi ekspektasi mereka seperti apa. Karena kan banyak banget yang pengen buka usaha tapi gua harus punya baru start, harus punya Latina ini. Benar. Sebetulnya nggak salah karena balik lagi itu kan investasi ya, nggak salah. Cuman menurut gua kurang tepat ketika dana lu belum nyampe ke situ dan lu maksain beli. Ya, taunya lebih gede pasak daripada tiang. Benar, karena kan yang dicari kan fungsinya sebenarnya. Yang dicari kan fungsinya. Apalagi bang kalau kita ngomongin kedai baru tuh masih gamblingnya. Mungkin gua pun udah mulai dari gerobakan sampai saat ini sedikit movement gitulah dari gerobakan. Strugglingnya gila sih bang. Benar. Apalagi kita harus kenalin brand kita juga. Mungkin nanti bisa kita bahas tuh ya, gimana caranya memperkenalkan brand baru. Iya. Gimana caranya masarin online juga, Survive. approach customer via online juga nanti. Itu bakal kita bahas. Kalau misalkan ngomongin Rock Preso juga nih, mungkin Rock Preso di angka 3 sampai 3,5 juta. Iya. Rock Preso ya. Rock Preso 3 sampai 3,5 juta. Grinder nih. Grinder kalau misalkan memang mau pakai hand grinder itu mah murah harusnya. Murah. Asal jangan komandante aja dibeli. Lumayan gitu. Murah. Hand grinder murah ya. Hand grinder mungkin sekitar 500 ribuan lah bang, dapat ya. Dapat. 500 ribu. Atau misalkan lo nanti mau pakai mesin grinder yang memang sedikit lebih proper kayak Latina gitu, di angka 2 jutaan mungkin dapat ya. Dapat. Dapat 2 jutaan. Rock Preso 3,5 juta, grinder itu lah paling tinggi 2 juta sampai 3 juta, 2 juta setengah gitu. Iya. 2 juta setengah berarti udah 7 juta. 6 juta. Terus juga scale yang murah-murah bisa juga. Banyak sering itu. 200 sampai 300 ribu mungkin yang paling murah. Iya. Mungkin sekitar berarti 6,3. Dripper sekarang banyak banget tuh, 57.000 juga ada, bahkan 35.000 juga ada. Berarti dripper hitunglah 100 ribu atau 200 ribu deh, 200 ribu berarti 6,5. 6,5 dripper, server hitunglah 200. Iya, Nah, berarti 6,7. Terus server 6,7, dripper, paper hitunglah 100 ribu. Oh iya. Paper 100 ribu. 7 juta. Kalau misalkan mau di press banget, Di press banget. Karena apa ya? Menurut gua kalau lo mau buka kedai jangan, maksud gua tuh misalnya lo punya duit 10 juta, lo belinya satu-satu. Kalau kayak gitu jadinya nggak terasa karena nggak ada acuan gitu kan. Iya. Jadi menurut gua kalau lo mau buka kedai, lo list dulu kebutuhan lo apa. Gitu. Jadi disebutnya tuh RAB. RAB. Pernah kan ya? Rencana anggaran biaya. Ya, rencana anggaran biaya. Jadi lu tuh harus dripper segini, butuhnya sekian.
apa namanya grinder sekian gitu. Jadi oh iya duit gua segini nih, dan gua berarti harus beli yang ini dengan merek yang ini karena harganya sekian. Benar-benar Gitu. menyesuaikan budget. Menyesuaikan. Oke, tadi udah dibahas sama Dado juga. Poin besarnya adalah mungkin bisa gue jabarin lagi. Yang pertama, yang harus lo gear atau alat-alat kopi yang harus lo punya kalau misalkan lo mau buka kedai kopi. Yang pertama itu ada Rock Presso. Rock Presso tuh banyak model ini juga sih ya, banyak modelnya. Pokoknya yang bisa membuat espresso lah. Terus yang kedua ada grinder, yang ketiga ada scale, dripper, terus juga jangan lupa servernya juga dibeli. Sama otomatis kalau misalkan lu mau main di manual brew juga harus minimal ya paper filter lah, paper filter beli. Sama terakhir niat yang kuat, sama jangan lupa berdoa ya. Kalau misalkan kalian mau buka kedai kopi, yang penting mental harus dipersiapkan gitu lah. Apalagi kan sekarang tuh ngomongin kopi bang, kopi tuh udah mess banget bang. Ya. Mungkin dia di jalan 1 kilo nih udah banyak kedai kopi yang buka gitu. Ya. Mungkin harus bisa dipikirin juga ya konsep yang memang bikin kedai kopi lo beda. Nah, Value dari brand lo sendiri itu apa, Iya. gitu kan? Mungkin ada yang bisa ditambahin dari Bang Ado. ya jadi intinya kalau mau buka kedai dengan budget yang pas-pasan, jangan terlalu berekspektasi kasih terlalu tinggi dulu. Jangan terlalu fokus sama oke gua ngeluarin duit ntar dapet duit yang kayak gitu dulu. Maksudnya lu beli dulu, lu belajar dulu, siapin mental dulu gitu sebelum lu emang bener-bener turun ke jalan gitu. Atau turun ke hutannya lah, strugglingnya kayak gimana, parah banget. Ngomongin soal struggling nih dan gimana plan untuk membangun kedai kopi, itu enak buat kita bahas nanti buat di next episode aja ya. Pokoknya di next episode kita bakal bahas how to struggle. Anjay. How to struggle. Misalkan kalian gimana caranya survive di apa sih? Apa? Gimana caranya survive lah pokoknya. Iya, gimana caranya bertahan hidup. Ya, tahan hidup di era yang sedang corona seperti ini. Oke. Buat karena kameramen kita sudah begini. Karena kameramen kita sudah begini, kita tutup dulu untuk episode pertama. Jangan lupa stay terus di channel Bumi Kopi.